Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiga Zahra dari Universitas Trilogi dengan NIM 241004008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran terpadu untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester saya dengan mata kuliah strategi pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Sastriani, SPDI MPD. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Di sini ada ciri-ciri pembelajaran terpadu menurut Hilda Carli dan Margareta 2002 mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama ada holistik. Suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dengan pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami fenomena dari segala sisi. Yang kedua, ada bermakna. Keterkaitan antara konsep-konsep akan menambahkan kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupannya. Nah, yang ketiga ada aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery, inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran terpadu memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi pendekatan pembelajaran yang menarik dan efektif. Berikut adalah beberapa kelebihan dari pembelajaran terpadu. Yang pertama ada memudahkan pemahaman konsep. Dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, pembelajaran terpadu membantu siswa melihat hubungan antara konsep dan memahami materi secara lebih holistik dan membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran terpadu yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena merasa terlibat dan tertantang dengan pelajaran tersebut. Yang ketiga, ada menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Dalam pembelajaran terpadu, siswa-siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, serta menyintesis informasi dari berbagai sumber. Hal ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bekerja sama. Melalui diskusi kelompok dan proyek-proyek kolaboratif, siswa belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sosial dan dunia kerja yang akan siswa hadapi nantinya. Yang kelima, ada mengembangkan kreativitas. Pembelajaran terpadu memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide dan menemukan solusi yang kreatif terhadap masalah. Hal ini mendorong perkembangan kreativitas siswa. Yang keenam, ada relevan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran terpadu seringkali menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi di mana siswa dapat membuat pelajaran ini lebih bermakna. Yang ketujuh, ada menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda.
Pembelajaran terpadu dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa karena melibatkan berbagai aktivitas seperti membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan melakukan eksperimen. Dan yang terakhir ada mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Keterampilan yang dikembangkan melalui pembelajaran terpadu seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi sangat penting untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Di sini saya akan menyebutkan beberapa model pembelajaran terpadu. Yang pertama ada The Fragment Model, yaitu model fragmen. Pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan pada model fragmen terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman, suatu kajian, dan keterampilan nilai-nilai. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah the connected model, model terhubung, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dan topik dengan konsep dan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Fogarty 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, ide dengan ide yang berhubungan. Nah, model pembelajaran yang terakhir yang akan saya bahas ada the nested model, yaitu model tersarang, yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan kurikulum keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian pembelajaran yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.